Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita secara khusus membahas tentang Sokrates. Nah, Sokrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani. Sokrates ini merupakan pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Yang menarik dari pemikiran Sokrates ini, beliau berusaha untuk mengenal dan memahami manusia dan alam semesta melalui cara berpikir antroposentrismenya ya. Nah, cara berpikir antroposentrisme ini adalah cara berpikir yang berpusat kepada manusia. Nah, perhatian utama dalam pemikiran Sokrates adalah tentang hakikat dari kehidupan manusia. Jadi hakikat dari kehidupan manusia itu sebenarnya mempertanyakan ya, untuk apa sebenarnya manusia hidup di dunia ya, dan apakah kehidupan manusia itu bisa bermanfaat atau bisa berguna bagi manusia yang lain. Dan filsafat Sokrates ini adalah filsafat yang mengubah perhatian dari sebelumnya. Kalau filsuf-filsuf sebelum Sokrates itu lebih banyak memperhatikan tentang alam semesta, tidak demikian dengan Sokrates ya. Sokrates lebih banyak memperhatikan tentang manusia ya. Dan bahkan Sokrates ini terkenal sebagai orang yang sangat disiplin ya. Pendekatan yang digunakan di dalam pemikiran Sokrates ini adalah pendekatan rasionalisme, dan akar utama dari perkembangan rasionalisme saat ini sebenarnya itu adalah pada pemikiran Sokrates ya. Nah, Sokrates ini menariknya, ia mengkaji seluruh bidang pemikiran, terutama misalnya yang terkait dengan perkembangan manusia itu menggunakan rasio, menggunakan akal sehat ya. Dan barangkali mungkin Rocky Gerung ya, yang selalu mengedepankan cara berpikir akal sehat itu merupakan salah satu pengikut dari Sokrates. Nah, Sokrates memulai setiap pemikiran filsafatnya dengan keingintahuan yang sangat mendalam tentang manusia. Dan ia menjadikan rasa ingin tahu dari manusia ini sebagai titik awal dari apa yang disebutnya dengan istilah kebijaksanaan. Nah, pada mulanya Sokrates merupakan tokoh Yunani yang dalam perkembangannya tidak lagi mempercayai tentang mitos ya, mitos atau tahyul ya, atau kepercayaan yang tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa dicari asal muasal dan juga objek kajiannya. Nah, Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda ya. Sementara itu karena perhatiannya kepada para pemuda dan ajarannya yang berpusat kepada manusia, itu membuat terutama yang berpusat kepada manusia ini yang terkait dengan bagaimana melepaskan diri dari mitos, dari tahyul,
Ini yang membuat Sokrates dimusuhi oleh penganut kepercayaan yang menjunjung tinggi dewa-dewi atau Tuhan yang dianggap sebagai para tokoh yang memuja dewa-dewi ini sebagai perusak moral para pemuda ya. Dan kemudian karena Sokrates menolak keberadaan dewa atau Tuhan, kemudian Sokrates ini mengalami hukuman. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Dan Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenalnya sebagai metode kebidanan yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya, yaitu Plato. Nanti kita akan bicarakan tentang Plato, dan juga ada hubungannya dengan Heraklitos ya, yang kita pernah bicarakan di video sebelumnya. Dan kemudian murid dari Plato ini Aristoteles ya. Jadi mereka ini memiliki koneksi pemikiran, keterhubungan pemikiran antara Aristoteles sebagai murid dari Plato dan Plato sebagai murid dari Sokrates ya. Nah, pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat ya. Pemikiran utamanya itu adalah mengenai filsafat moral atau etika. Nah, Sokrates lahir dari seorang ayah bernama Sophroniscos, di mana ibunya adalah bernama Pairnamerete pada tahun 470 sebelum Masehi ya. Ayahnya bekerja sebagai pemahat, sementara ibunya merupakan seorang bidan. Nah, Sokrates menikah dengan Xanthippe, di mana keluarga Sokrates merupakan keluarga yang kaya raya, sehingga Sokrates memperoleh pendidikan yang memadai. Nah, Sokrates bekerja sebagai prajurit Athena, tetapi hanya tertarik dengan filsafat dan tidak meminati urusan politik. Hal ini yang kemudian membuat hidupnya dalam kemiskinan. Pemikiran Sokrates yang kritis membuatnya dianggap dan juga dipenjara dan bahkan sampai dihukum mati ya. Pemberian hukuman mati ini merupakan hasil tuduhan kaum sofis, di mana Sokrates dianggap sebagai perusak moral kaum muda. Nah, Sokrates kemudian dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi. Jadi Sokrates ini lahir pada tahun 470 sebelum Masehi, kemudian meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi dengan meminum racun. Dan tuduhan yang diberikan kepadanya bahwa ia telah menyesatkan pikiran dari para pemuda Athena. Usia Sokrates sampai dengan meninggalnya itu adalah 70 tahun. Nah, pengajaran filsafat Sokrates memberikan pengajaran filsafat melalui pemberian pengetahuan terhadap sesuatu yang telah dipahami oleh seseorang. Pengajaran filsafat Sokrates disebut dengan metode kebidanan. Ia mengumpamakan proses berfilsafat seperti seorang bidan yang membantu persalinan seorang wanita untuk melahirkan anaknya. Dalam berfilsafat, ia melakukan dialog. Perhatian utamanya dalam filsafat mengenai hal yang dimiliki oleh pribadi manusia. Sokrates mengalihkan pusat perhatian filsafat dari filsafat alam ke filsafat manusia. Nah, ia menggunakan metode kritis dalam berfilsafat, khususnya mengenai etika. Sokrates meyakini bahwa banyak pengetahuan dan pendapat dari manusia yang bersifat semu. Tetapi manusia menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Ia menganggap bahwa pengetahuan manusia tentang persoalan hidup berfilsafat belum jelas dan hanya menduga-duga. Sehingga Sokrates
kemudian mengkaji dua pengetahuan yang menjadi persoalan kehidupan manusia, yaitu tentang kebahagiaan dan kebajikan. Nah, Sokrates memulai kajian filsafat dengan dialog yang mempersyaratkan kesepakatan terhadap rumusan topik yang diperbincangkan. Pengajuan terhadap uraian atau contoh nyata dilakukan pada setiap rumusan. Setelah rumusan ditetapkan, Sokrates mengadakan proses pembantahan yang meliputi kegiatan pembandingan atau pengajuan pertanyaan. Jawaban yang diberikan berbentuk pernyataan yang sifatnya bertentangan atau berbeda dengan rumusan dan contoh nyata. Pertentangan ini kemudian diselesaikan dengan proses induksi yang menguraikan pernyataan dan memberikan definisi terhadap setiap istilah di dalam pernyataan. Pada kasus tertentu, analogi yang dipergunakan oleh Sokrates kemudian disebut dengan istilah hasil induksi, diperoleh dengan pengertian umum yang mencakup seluruh pengetahuan yang digunakan, kemudian menghilangkan pengetahuan yang tidak diperlukan. Nah, saudara, tentu saja di Goris Sadhan TV itu ada yang namanya metode pemikiran kritis, ya. Nah, metode pemikiran kritis ini adalah metode yang berasal dari filsafat Sokrates, ya, atau cara berpikir Sokratian, ya. Nah, cara berpikir Sokratian ini adalah cara berpikir yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap persoalan, kemudian melakukan perbandingan terhadap persoalan yang bersangkutan dengan persoalan yang lain, kemudian menggunakan rasio untuk melihat atau menganalisis permasalahan yang terjadi, dan kemudian mengajukan pertanyaannya, dan jawaban terhadap cara berpikir atau metode berpikir kritis ini kemudian tentu saja, atau ini yang kemudian kita sebut dengan istilah cara berpikir induksi, di mana cara berpikir induksi ini diperoleh dengan pengetahuan yang bersifat umum, baru kemudian menghasilkan sesuatu yang bersifat konklusi atau kesimpulan. Demikian saja pemirsa Goris Sadhan TV, materi singkat yang terkait dengan filsafat Sokrates. Semoga materi ini bermanfaat, dan jika materi ini berguna bagi Anda, kami mengharapkan Anda like, komen, dan subscribe di setiap video yang kami miliki atau kami sediakan. Terutama misalnya di video yang terkait dengan filsafat pemikiran Sokrates. Sekian saja, terima kasih. Salam hangat dari studio Goris Sadhan TV.